Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-284 dari surah Al-Baqarah. Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah adalah sebagai penutup surah yang panjang ini. Nah, apabila sebagai penutup, bermakna di dalamnya ada kesimpulan dari apa yang telah disampaikan dari awal surah. Kemudian juga sebagai penutup ada pesan terakhir yang disampaikan sebelum surah yang baru dimulai. Nah, pesan terakhir itulah yang mau kita lihat melalui 3 ayat yang terakhir. Apabila kita lihat ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, sebenarnya masih lagi ayat ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Apabila ayat-ayat yang sebelumnya menerangkan tentang perkara hutang berhutang, Allah perintahkan orang yang berhutang memberi atau yang menerima hutang itu untuk menulis hutang, mempersaksikan hutang. Kaitannya adalah untuk menjaga harta benda. Maka sebenarnya harta yang akan dijaga itu kembali manfaatnya kepada kita. Dan apabila kembali kepada kita, maka sepatutnya kita adalah mengikuti seperti apa yang Allah perintahkan. Bukan kembali kepada Allah. Apa sebab? Sebab sebenarnya harta yang ada pada kita itu pada hakikatnya milik Allah juga. Dan Allah tidak berkepentingan dengan harta yang ada pada kita, sebab yang ada pada kita itu adalah untuk kemaslahatan kita. Kemudian Allah menerangkan, Allah lah yang memiliki apa yang ada pada kita, bukan apa yang ada pada kita saja, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya harta, semua harta, apa saja yang ada di langit dan bumi termasuk yang kita miliki adalah milik Allah, maka sebenarnya harta yang kita miliki itu pada hakikatnya bukan milik kita. Apabila bukan milik kita, bermakna kita hanya memanfaatkannya saja untuk mengambil manfaatnya. Maka jalankanlah harta yang kita ambil manfaat itu sesuai dengan kehendak pemiliknya, karena pada hakikatnya yang memiliki harta tersebut bukanlah kita. Dan Allah tidak berkepentingan dari harta yang kita
yang kita miliki itu. Sebenarnya kata pemilikan itu bukanlah pemilikan yang sebenarnya, karena pemilikan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memiliki. Hanya saja Allah menghendaki, wahai hamba-hambaku, dengan bahasa yang mudah, aku yang memiliki segala yang ada di langit dan bumi, termasuk yang kamu miliki itu. Kalau kamu menganggapnya sebagai milikmu, sebenarnya aku yang memilikinya, sebab aku yang memberinya, dan aku juga mampu untuk menariknya kembali. Dan ketika aku memberikannya adalah untuk manfaatmu, maka ia akan bermanfaat apabila kamu mengikuti kehendakku. Dan sepatutnya kamu mengikuti kehendakku dalam pengurusan harta benda itu, karena sebenarnya pemiliknya adalah aku. Adalah satu keangkuhan dan kesombongan apabila kamu tidak menjalankan harta bendamu itu seperti yang ku kehendaki, karena sebenarnya pemiliknya adalah aku, wahai hambaku. Jadi ada juga kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, karena ayat ini menerangkan tentang apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka uruskanlah milik Allah itu seperti yang Allah kehendaki. Berhasil menguruskannya, Allah berikan balasan kebaikan. Tidak berhasil menguruskannya seperti yang Allah kehendaki, bermakna menampakkan keangkuhan dan kesombongan, maka Allah akan memberikan azab dan siksaan. Semua yang dibuat akan diperhitungkan, dan Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ini kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, lillahi, milik Allah lah, ma fis samawat, apa saja yang ada di langit. Langit yang dimasukkan adalah 7 lapis langit, karena as-samawat di sini berbentuk jamak, berbentuk banyak. Wa ma fil ardh, dan apa saja yang ada di bumi milik Allah. Wa in tubdu, dan jika kamu menampakkan atau menzahirkan atau melahirkan ma fi anfusikum, apa yang ada pada dirimu, atau nanti kita akan terangkan apa yang ada di dalam hatimu, au tukhfuha, atau kamu menyembunyikannya di dalam hatimu, yuhasibukum bihillah, Allah akan memperhitungkan apa yang kamu lakukan tentang perbuatan yang kamu zahirkan atau yang kamu sembunyikan itu. Fayaghfiru liman yasha', maka Allah mengampuni bagi sesiapa yang Dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha', dan Allah akan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap segala sesuatu maha berkuasa. Jadi meskipun dalam ayat ini tidak nampak kaitan dengan harta benda, kekayaan, tak nampak kaitannya dengan hutang berhutang, tetapi sebenarnya masih ada lagi kaitan dengan ayat yang sebelumnya seperti kita terangkan tadi. Kita ulang saya lagi terjemahan ayat sebelum kita pindah ke tafsir ayat. Milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, maka Allah akan memperhitungkan perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki dan mengazab sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah atas tiap segala sesuatu maha berkuasa. Sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat. Ayat ini dimulai dengan perkataan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebenarnya ayat ini susunannya
Ma fis samawati wa ma fil ard lillah. Jadi lillah itu sebenarnya letaknya di belakang. Apabila ikut urutan yang sebenarnya di dalam tata bahasa Arab, tetapi dia diangkat ke hadapan karena dia adalah syibhul jumlah, karena penggunaan huruf li. Apabila ada penggunaan huruf dalam satu kalimat di dalam bahasa Arab, maka bisa diangkat ke hadapan. Dan satu lagi, mengangkatnya ke hadapan itu bermakna dengan mengangkat ke hadapan di dalamnya ada penekanan. Sebenarnya letaknya di belakang, tetapi ketika dibawa ke depan, nah ketika dibawa ke depan tujuannya adalah untuk menekankan bahwasanya perkataan tersebut adalah perkataan yang penting dan mesti diperhatikan. Yang penting, yang mesti diperhatikan, milik Allah lah. Itu adalah yang penting. Milik Allah. Milik Allah, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Bermakna ayat ini menerangkan tentang kepemilikan alam semesta ini. Siapa yang memilikinya? Memilikinya adalah Allah. Apa makna milik? Sudah kita terangkan sebelum ini. Makna milik, milik maknanya berkuasa. Memiliki maknanya berkuasa ke atas apa yang dimiliki. Kalau kita memiliki rumah, maka kita berkuasa ke atas rumah tersebut. Kita mau ganti catnya, boleh? Boleh, karena kita yang memilikinya. Kita berkuasa. Kita mau merobohkannya, boleh? Boleh. Kita mau menjualnya, boleh? Boleh. Kalau kita memiliki rumah tersebut. Tapi kalau kita hanya menyewa saja di rumah tersebut, boleh kita mengganti catnya sesuka hati kita? Boleh kita merobohkannya? Boleh kita menjualnya? Tidak. Maka kita tidak berkuasa ke atas rumah tersebut karena kita tidak memilikinya. Jadi kalau disebut kata milik, maka kaitannya dengan kuasa. Kalau disebut Allah memiliki apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, bermakna Allah berkuasa ke atas apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, termasuk ke atas harta yang kamu miliki itu, wahai manusia. Maka kamu mesti berhati-hati dengan harta yang ada padamu. Kalau kaitannya dengan hutang piutang, nah, berhati-hati kamu wahai yang memberi hutang, wahai yang mengambil hutang, wahai yang menulis hutang piutang, dan yang menyaksikan hutang piutang. Karena semua yang berkaitan dengan alam semesta ini adalah milik Allah, maka Allah berkuasa penuh ke atas miliknya, termasuk diri kamu itu sendiri. Wahai yang memberi hutang, wahai yang mengambil hutang, wahai yang menulis, wahai yang menyaksikan. Jangan coba-coba kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendakku, karena aku berkuasa penuh ke atas dirimu dan ke atas hartamu itu. Apabila begitu bunyi ayat, maka Imam Ar-Razi menyebutkan ayat ini adalah ayat ancaman. Ayat ancaman maknanya ia sebagai satu peringatan, jangan coba-coba. Maka kita beri judul di atas ayat kita itu hati-hati. Hati-hati maknanya jaga-jaga, berwaspada, jangan sembarangan di dalam mengurus harta benda, karena sebenarnya harta benda itu bukan milik kita sebenarnya, milik Allah. Apabila milik Allah, maka sesuaikanlah kehendak kita dengan kehendak pemilik harta tersebut, supaya harta itu bermanfaat bagi kita. Kalau tidak, maka nanti harta itu bukannya mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kesusahan, karena ia akan ditetapkan sebagai azab, bukan sebagai rahmat. Nanti akan disebut Allah ampuni bagi sesiapa yang dikehendaki, dan Allah azab, Allah siksa siapa yang dikehendaki. Siapa yang Allah ampuni? Yang Allah ampuni adalah orang yang menyamakan kehendaknya dengan kehendak Allah dalam pengurusan harta benda. Siapa yang akan Allah azab? Orang yang tak mau menyamakan kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menguruskan harta benda. Kalau begitu bunyi ayatnya, maka ayat ini adalah ayat ancaman. Maka Imam Ar-Razi menyebutkan ala sabilit tahdid. Ayat ini adalah berbentuk ancaman. Kalau dikaitkan dengan tiga ayat ini adalah ayat penutup,
bermakna Allah telah terangkan banyak perintah-perintahnya sebelum ini, banyak larangan-larangannya sebelum ini, bukan hanya kaitan dengan harta benda, dengan hutang piutang, dengan riba, dengan sedekah, dengan zakat, sebelum itu dengan puasa, sebelum itu dengan jihad di jalan Allah, kemudian dengan salat, dan banyak lagi. Di dalam surah Al-Baqarah ini diterangkan tentang perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Maka kamu wahai manusia, jangan coba-coba kamu berkehendak yang bertentangan dengan kehendakku. Kalau kamu berkehendak bertentangan dengan kehendakku, bermakna aku akan menampakkan kuasaku ke atasmu, karena sebenarnya yang memiliki alam semesta ini dan berkuasa ke atasnya adalah aku. Maka nanti ujung ayat, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap segala sesuatu maha berkuasa. Ini makna perkataan lillah, milik Allah. Jadi dengan tafsir ini baru terasa kandungannya. Tapi kalau terjemah saja, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tak terasa. Tapi dengan menafsirkannya, rupanya ayat ini membuat kita menjadi gerun, menjadi takut. Maka sahabat ketika ayat ini turun, ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ketika ayat ini turun, sahabat menjadi gelisah, takut sekali. Karena ayat ini ayat berupa ancaman. Sampai Ibnu Umar, salah seorang sahabat Rasulullah, sampai menangis apabila membaca dan mendengar ayat ini. Karena ayat ini ayat ancaman, dan siapa yang mampu untuk selamat dari siapa yang mampu selamat dari mengabaikan kehendak hawa nafsunya, berat. Karena kita ini memiliki hawa nafsu yang senantiasa menyuruh kita untuk melakukan keburukan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Siapa di antara kita nih yang bisa jamin bahwasanya dia tidak akan mengikuti kehendak hawa nafsunya? Yang pasti dia akan terus mengikuti kehendak Allah. Tak ada siapa di antara kita. Karena kita manusia ini memiliki sifat kekurangan, sifat lupa, sifat lalai. Sifat lupa dan sifat lalai inilah yang buat kita kadang-kadang melakukan perbuatan bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak mengampuni kita, maka pastilah kita akan menjalani azab dan siksaan. Itu yang membuat para sahabat gelisah. Sampai dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, dalam tafsir Imam Ar-Razi juga disebutkan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Abdurrahman bin Auf, ini sahabat-sahabat besar, datang menjumpai Rasul. Ya Rasul, ayat ini adalah ayat yang sangat berat sekali bagi kami. Apa sebab? Sebab apa yang disebutkan dalam ayat ini menjadi beban bagi kami. Akan nampak beban itu apabila kita bahaskan perkataan yang berikutnya, yaitu milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Disebut langit bumi karena dua inilah dia ciptaan Allah yang besar yang kita ketahui. Ada lagi ciptaan Allah yang besar tapi kita tak ketahui, kursi Allah, arash. Tapi karena dua inilah yang besar yang kita ketahui, maka disebutlah dua ini sebagai mewakili semua ciptaan Allah. Kalau sebut langit, sebut bumi, dan hanya itu yang kita ketahui, bermakna tidak ada yang tidak dimiliki oleh Allah. Semua dimiliki oleh Allah. Sampai kita sendiri pun yang memiliki diri kita ini adalah Allah. Jangan dikatakan yang memiliki hati kita adalah kita sendiri. Tidak, Allah yang memiliki hati kita. Hati kita itu berada di antara dua jari Allah. Al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati kita di antara dua jari Allah. Maksudnya adalah Allah yang menggerakkannya. Maka disebut juga Allah sebagai yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ya Allah di atas agamamu.
ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu. Jadi hati kita sendiri pun kita tak mampu untuk menguasainya. Maka nampak sekali Allah yang berkuasa penuh ke atas alam semesta, termasuk ke atas diri kita sendiri. Nah, ini dia yang menjadi beban bagi para sahabat, yaitu perkataan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada pada dirimu atau apa yang ada dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkan apa yang kamu perbuat itu. Kamu sembunyikan, Allah perhitungkan. Kamu nampakkan pun Allah perhitungkan. Allah, manusia itu di antara dua amalan ini, yaitu ada amalan yang disembunyikan, amalan hati namanya. Ada amalan yang dinampakkan, yang dikeluarkan dengan kata-kata dari mulut, ada yang dilakukan dengan tubuh. Nah, semua itu diperhitungkan. Semua diperhitungkan. Pergi ke mana kita? Pergi ke masjid, diperhitungkan. Tapi ada kalanya kita pergi ke pasar. Apabila pergi ke masjid mungkin terjaga pandangan, tapi kalau pergi ke pasar, Allah akan meminta pertanggungan jawab dari apa yang kita lakukan. Mata yang memandang, telinga yang mendengar, mulut yang bercakap, kaki yang melangkah, tangan yang menggapai, semua akan diminta pertanggungan jawab. Allah akan memperhitungkan apa yang kamu lakukan. Jangankan yang kamu zahirkan, yang kamu sembunyikan. Mengapalah si fulan itu pakai baju itu malam ni? Dalam hati saja Allah akan memperhitungkannya. Sombong betul lah dia, dalam hati saja sombong betul lah dia. Saya ucapkan salam tak dia jawab. Belum tentu lagi kawan tu mendengar salam kita itu, tapi dalam hati dia sudah berburuk sangka. Itu pun Allah perhitungkan. Siapa di antara kita yang bisa selamat dari getaran-getaran hati? Itu yang buat sahabat menjadi terbeban dengan turunnya ayat ini. Kemudian ada ayat yang menyenangkan sahabat, yaitu perkataan berikutnya, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan Allah akan mengazab siapa yang dikehendaki. Maka wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku, mohon ampunlah kepadaku. Perakui bahwasanya kamu memiliki sifat kekurangan, kelemahan, dan mungkin kamu melakukan pelanggaran, kemaksiatan, kamu melakukan kesalahan, maka bertaubatlah, mohon ampun, minta maaf kepadaku, maka aku akan memberikan kemaafan, keampunan untukmu, dan terselamatlah kamu dari azab dan siksaanku. Ini yang meringankan. Atau nanti ayat berikutnya akan kita terangkan, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang melainkan sekedar mana yang dia mampu. Kaitan dengan hati yang tak bisa ditahan itu, kan tak bisa kita menahan getaran-getaran hati. Nah, hati yang tak bisa ditahan itu di luar kemampuan kita, itu adalah termasuk yang dimaafkan. La yu'akhidhukumullahu billawi fi aimanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Imam Ar-Razi menerangkan, ada perbuatan hati itu yang Allah minta pertanggungan jawab, ada perbuatan hati itu yang Allah maafkan. Yang mana yang Allah minta pertanggungan jawab? Kalau perbuatan hati itu bersengaja. Kalau bersengaja, maka Allah minta pertanggung jawab. Umpamanya ada orang yang bersumpah bersengaja, bersumpah dengan hatinya, bersumpah demi Allah, bersengaja dia, saya tidak akan pulang kampung lagi untuk selama-lamanya. Wallahi, umpamanya dia bersumpah dengan hatinya, demi Allah, saya tidak akan tegur lagi si fulan untuk selama-lamanya. Dia bersumpah, tapi dari hatinya yang bersengaja, itu Allah ambil sumpahnya itu.
Allah kira sumpahnya itu, Allah perhitungkan sumpahnya itu. Tapi ada orang yang tak sampai ke hati dia bersumpah saja, demi Allah saya tak akan pulang kampung lagi. Setelah dia bersumpah, mengapa tersebut ini? Karena mungkin marah, emosi, mungkin apa, hatinya sebenarnya tidak ada. Hanya di mulut saja mengatakan demi Allah. Nah, sumpah yang seperti itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Ini sudah kita terangkan dahulu tentang ayat tentang yang berkaitan dengan sumpah. Nah, jadi ada dua perbuatan hati itu. Ada yang hati itu bersengaja. Nah, yang bersengaja itu diperhitungkan. Ada yang tak bersengaja. Nah, yang tak bersengaja itu getaran-getaran yang kita tidak menguasainya. Nah, yang getaran-getaran hati yang kita tak menguasainya itu dimaafkan oleh Allah. Baik, kita lihat lagi ayat ini. Ayat ini menjadi beban karena ada perkataan tadi, kalau kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkan apa yang kamu lakukan itu. Menjadi beban. Tapi ketika dilihat ayat berikutnya, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, Allah sebut ampunan dulu, baru Allah sebut azab. Fayaghfiru liman yasha, Allah ampuni sesiapa yang dia kehendaki, sebut ampun dahulu. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab sesiapa yang dikehendaki. Kalau disebut ampun dulu baru disebut azab, bermakna rahmat Allah itu mendahului murka Allah. Ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku itu mendahului murkaku. Dengan adanya rahmat Allah yang mendahului murka Allah, maka kegelisahan tadi menjadi terobati. Kalau Allah merahmatiku, mudah-mudahan aku dapatlah menjalankan kewajiban di dalam hidup ini dengan baik. Apabila ada melakukan kesalahan dan itu di luar kemampuanku, mudah-mudahan Allah merahmatiku. Mudah-mudahan Allah mengampuniku dan memberikan rahmat kepadaku dan menyelamatkanku dari azab dan siksaannya. Ini kandungan ayat. Jadi antara satu perkataan dengan perkataan yang lain itu menjadi perhatian di dalam kajian tafsir sehingga kita mendapatkan kandungannya. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam dirimu, kalau dalam ayat ini fi anfusikum, di dalam dirimu. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29 Allah menyebutkan qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu. Kalau dalam ayat ini apa yang ada pada dirimu, kalau dalam surah Ali Imran apa yang ada dalam dadamu. Nah, kalau disebut apa yang ada dalam dada, apa yang ada dalam dada itu hati. Maka yang dimaksudkan dengan fi anfusikum di sini adalah maknanya apa yang ada dalam hatimu. Jadi apa yang ada dalam dirimu maksudnya adalah apa yang ada dalam hatimu, karena ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran. Nah, tafsir yang seperti ini disebut at-tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir ayat dengan ayat. Ini adalah tafsir yang paling kuat. Jadi apabila kita menafsirkan ayat ini jadinya, dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu, menampakkannya. Yang dalam hati itu adalah niat. Dinampakkan dengan apa? Dengan perbuatan. Tadi sore niat mau pergi ke pengajian. Nanti malam saya mau pergi ke Masjid Agung. Di mana niat itu? Dalam hati. Kemudian sampailah tiba waktunya pergi ke Masjid Agung. Jadi ada dua perbuatan, satu perbuatan hati yaitu niat, satu lagi perbuatan tubuh yaitu menampakkan apa yang ada dalam hati itu. Kita kembali ke ayat ini. Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam hatimu? Niat. Atau kamu menyembunyikannya. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan niat tersebut, dipendam saja keinginannya, tapi dia tak buat-buat, dia tidak buat.
Ada yang berkeinginan buruk tapi dipendamnya saja. Awas dia ya, sampai waktunya saya akan kenakan dia ini. Saya akan buat sesuatu terhadapnya. Tunggulah waktunya. Tapi sampai sekarang belum buat-buat lagi. Itu disimpan dalam hati. Nah, kedua-duanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata yuhasibukum bihillah ini, Allah akan memperhitungkannya, maknanya Allah mengetahuinya untuk membalasnya. Dua-dua, yang dalam hati ataupun yang dinampakkan. Kata yuhasibukum, menghisap, membalas. Dan Allah mengetahui apa yang dalam hati. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Allah mengetahuinya. Jadi makna yuhasibukum ini bisa difahami lagi dengan Allah memperhitungkan apa yang ada dalam hatimu, yang kamu sembunyikan atau yang kamu nampakkan dengan perbuatan. Allah mengetahuinya dan akan memperhitungkannya dengan membalasnya. Bagaimana pula pembalasan Allah ini? Ini diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah ada bersabda, yaqulullah, Allah berfirman. Nah, kalau Rasulullah bersabda, yang dalam sabda itu menyebut Allah berfirman, maka hadis ini disebut hadis qudsi. Apa firman Allah dalam hadis Rasulullah ini? Idza arada 'abdi ayya'mala sayyi'atan, apabila hambaku berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang buruk, dalam hatinya berkeinginan saja, awas kawan tu nanti saya akan, ada keinginan buruknya kepada kawannya itu. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Wahai malaikat, jangan kamu tulis apa yang ada dalam hatinya itu, meskipun keinginannya keinginan yang buruk. Sayyi'atan, jangan tulis sebagai dosa, sehinggalah ia melakukannya. Jadi kalau ada keinginan-keinginan yang buruk, cepat hapus sekarang. Kalau masih lagi dia dalam hati, hapus. Jangan wujudkan menjadi kenyataan, jadi perbuatan. Kalau diwujudkan jadi perbuatan, perkataan berikutnya, fa in amilaha, kalau dia melakukannya, faktubuha bimithliha, maka tulis dia berapa dia buat kesalahan. 1, tulis 1. 2, tulis 2. Ditulis. Kapan baru ditulis? Setelah yang di dalam hati itu ditunjukkan dengan perbuatan, dengan perkataannya di mulut umpamanya, mungkin dengan pukulan tangannya, atau apa saja yang dia buat. Kemudian ada lagi lanjutan hadis ini, wa in tarakaha min ajli, kalau dia mau meninggalkan keinginan yang buruk di dalam hatinya itu, tak mau dia lakukan dengan perbuatan, faktubuha lahu hasanah, maka tulis untuknya 1 kebaikan. Jadi menghapuskan apa yang dalam hati, yang buruk yang akan dilakukan itu ada pahala. Tapi kadang-kadang sebahagian tak mau menghapuskannya, malah terus merancang macam mana caranya nih, berpikir dia untuk menjayakan bagaimana sukses, untuk menganiaya dan menzalimi orang lain. Kalau dah seperti itu, pasti azab dan siksaan akan menanti. Ini hadis Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau disebut riwayat Imam Bukhari, tak ada lagi hadis yang lebih sahih dari hadis sahih Imam Bukhari. Ini kitab hadis yang paling tinggi kedudukannya. Itu kalau seorang hambaku itu berkehendak sesuatu yang buruk, ini hadis qudsi. Kemudian wa in arada
ayya'mala hasanatan, kalau hambaku itu berkeinginan untuk melakukan kebaikan, kemudian falam ya'malha, kemudian dia belum melakukannya. Ada keinginan dalam hati tapi dia belum melakukan. Faktubuha hasanatan, faktubuha lahu hasanah, tulis untuknya satu kebaikan. Jadi baru berniat sudah dapat kebaikan, ada pahala. Niat saja ada pahala. Dapat buat atau tak dapat buat nanti, itu sudah lain lagi. Berniat saja dapat pahala. Saya mau bersedekah besok, dapat pahala meskipun besok tak bersedekah. Niat saja dapat pahala. Saya besok mau menghubungkan silaturahim. Saya besok mau menjumpai kawan saya yang sudah lama saya tidak bertemu dengannya. Besok saya mau menjenguk orang yang sakit di rumah sakit. Banyak ajalah berniat. Tetapi jangan berniat untuk tidak melakukan, karena berniat itu sebenarnya adalah untuk melakukan. Mampu atau tidak mampu melakukannya, itu urusan nanti. Mohonlah pertolongan kepada Allah supaya Allah berikan kemampuan untuk menyampaikan apa yang sudah kita niatkan. Apa sebab? Sebab kalau dapat kita melakukan kebaikan apa yang sudah kita niatkan, fa in amilaha, kalau dia melakukannya, faktubuha lahu, maka tulislah untuknya yang telah melakukan itu bi asyri amsalihha, 10 kebaikan. Buat satu kebaikan yang telah diniatkan, niat itu dapat 1, setelah buat dapat 10, bukan hanya 10, ujung hadis ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Maka tak ada alasan untuk tidak berbuat baik sebenarnya, karena ini adalah hadis motivasi ini. Tak perlu pakar motivasi lagi menyuruh kita training motivasi, tak perlu. Ini dia hadis Rasulullah, dan hadis ini pula hadis qudsi, hadis sahih. Ini sudah cukup motivasi untuk melakukan kebaikan. Besok saya mau ikut pengajian tafsir ini lagi, dan saya mau duduk paling depan umpamanya. Boleh niat? Boleh. Dapat pahala? Dapat. Besok duduk paling depan. Saya tak mau terlambat-terlambat. Saya mau tepat waktu. Sebelum waktu pun saya mau, karena saya ingin mengulang terlebih dahulu. Saya mau baca dahulu sehingga saya dapat menikmati apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat. Allah tulis sebagai satu kebaikan. Besok dia datang dapat 10. Semakin ikhlas, semakin Allah gandakan menjadi 700 kali ganda. Jadi kita ini jangan dikatakan sama kita dapat pahala sekarang ini. Tidak. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 20, ada yang dapat 100, meskipun sama yang kita buat, sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalan. Ulama tafsir menyebut yang paling baik amalan yang paling ikhlas. Paling ikhlas 700 kali lipat. Akhirnya umurnya singkat tapi nilai ibadahnya tinggi. Karena niatnya benar, melakukan kebaikan, kemudian Allah berikan pula kemampuan dan ia pun mendapatkan kebaikan. Maka Allah berikan ampunan bagi siapa yang dikehendaki. Rahmat Allah mendahului murka Allah. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan mengazab dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Kalau disebut Allah mengazab, menyiksa, maka berhati-hati, jaga hati, karena boleh jadi hati tergelincir sehingga berkeinginan yang buruk. Kemudian kalau sudah berkeinginan yang buruk, cepat halang, karena keinginan yang buruk itu datang dari nafsu yang ada dalam hati. Mampu menghalangnya, selamat. Dan nanti akan ditempatkan di dalam surga. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Barang siapa yang takut kepada kedudukannya nanti di hadapan Allah, yang akan memperhitungkan apa yang telah dia lakukan selama hidup di dunia, maka hendaklah dia melarang kehendak hawa nafsunya yang ada dalam hatinya. Maka kalau mampu dia menghalang kehendak hawa nafsunya itu, yang tadi berkeinginan-keinginan yang buruk, niat-niat buruk dalam hati, mampu dia halang, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah sebagai tempat kembalinya. Nampak ayat ini sangat terang, sangat tegas, kemudian mudah untuk difahami. Ujung ayat, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas setiap segala sesuatu maha berkuasa. Kamu wahai manusia sebenarnya tidak berkuasa. Kalaupun nampak kamu berkuasa, sebenarnya kuasamu itu adalah dari Allah juga, sehingga kamu berkuasa. Kalau Allah berkehendak untuk menarik kuasamu, kamu yang berkuasa sekarang tidak menjadi berkuasa lagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Sama penutupnya, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah atas setiap segala sesuatu maha berkuasa. Katakanlah, sesungguhnya Allah lah penguasa segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, dan sesungguhnya engkau atas setiap segala sesuatu maha berkuasa. Jadi kalaupun nampak ada di antara manusia yang berkuasa dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan pengikutnya, sebenarnya tidak berkuasa dengan makna yang sejati. Sebenarnya Allah berikan kepadanya pemberian yang dengan pemberian tersebut dia jadi berkuasa. Kalau Allah tarik pemberiannya, maka dia tidak akan berkuasa lagi. Kalau sebegitu kedudukan kita, maka sepatutnya kita merendah diri di hadapan Allah. Dan merendahkan diri di hadapan Allah adalah dengan mengikuti petunjuk Allah. Itulah pesan dari ayat ini setelah menerangkan surah Al-Baqarah yang panjang, dan ia adalah sebagai penutup surah yang mulia ini. Nanti kita akan terangkan kelebihan surah ini. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya itu tidak akan didekati oleh setan. Jangankan setan masuk rumahnya, mendekati pun setan tak mampu. Innal baital ladzi tuqra'u fihi al-Baqarah, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, la yuqarribuhu syaitan, syaitan tidak akan mendekatinya. Begitu tingginya kedudukan surah Al-Baqarah ini. Nah, surah Al-Baqarah yang tinggi ini ditutup dengan semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Apabila semua yang ada di alam semesta ini milik Allah, maka sebenarnya kamu wahai manusia adalah yang tidak memiliki apa-apa. Dan kalaupun nampak ada kamu memiliki sesuatu, itu sebenarnya pinjaman dari Allah yang memiliki yang sebenarnya. Maka buatlah apa yang ada padamu itu dengan hartamu itu seperti yang Allah kehendaki. Dengan demikian nampaklah kerendahan hatimu, maka Allah akan memeliharamu, melindungimu. Itulah pesan yang terdapat di penutup surah Al-Baqarah yang mulia ini. Dan nanti akan diikuti pula dengan ayat berikutnya, ayat tentang Rasul telah beriman. Bukan hanya Rasul yang telah beriman, orang-orang beriman yang lain pun juga telah beriman. Maka sepatutnya kita mengikuti Rasul dan mengikuti orang-orang beriman. Tidak ada pilihan lain bagi orang yang telah beriman kepada Allah, melainkan membuktikan keimanannya dengan ketundukan dan kepatuhan. Kami dengar, kami taat. Nanti ada perkataan wa qalu sami'na wa ata'na. Jangan sampai seperti Bani Israel, kami dengar, kami langgar. Sami'na wa asaina. Nah, untuk memahami lebih jelas lagi tentang keimanan dan ketaatan ini dapat kita lihat dalam pengajian tafsir yang berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-200
85. Ya, ia salah satu dari 2 ayat yang diterima oleh Rasulullah SAW langsung dari sisi Allah di malam Isra dan Mi'raj, dan insyaallah kita akan bahaskan dalam pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.